saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, salam sejahtera buat kita semuanya dimanapun Anda berada. Semoga damai sejahtera Kristus melimpah dalam setiap kehidupan kita masing-masing. Kembali dan saya pada kesempatan ini saya akan memberikan sering firman Tuhan buat kita. Adalah firman Tuhan yang kita dengar menjadi kekuatan di dalam setiap pribadi kita masing-masing. Kita buka dalam 1 Tesalonika yang kelima ayat 18. Di sana mengatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki oleh Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi yang menjadi judul firman Tuhan pada saat ini adalah mengucap syukur dalam segala hal. Apapun yang menjadi keadaan kita, setiap pribadi lepas pribadi, tetaplah mengucap syukur dalam segala sesuatu. Yang dikehendaki Tuhan ialah setiap kita anak-anak yang menginginkan supaya kita tetap mengucap syukur dalam segala sesuatu. Apapun yang kita alami, apapun yang kita rasakan, tetaplah mengucap syukur di dalam Kristus Yesus. Firman Tuhan mengatakan dalam ayat yang lain, kalau kita mengalami tekanan atau masalah dalam setiap pribadi kita, bawa dalam setiap doa-doa kita, lewat ucapan syukur kita dalam lewat doa kita, karena di sana Tuhan akan bekerja buat setiap kita pribadi lepas pribadi. Di dalam ayat 1 ayat 21 di sana bercerita tentang bagaimana apa yang dialami seorang Ayub. Dia mengalami suatu masalah dalam setiap kehidupannya, dalam setiap pribadinya, bahwa semua yang dimiliki oleh Ayub semua habis, semua anaknya mati, bahkan dia hampir nyawanya mau habis. Tetapi Ayub tetap percaya kepada Tuhan, tetap bersyukur. Dia berkata, dengan telanjang aku lahir dan mati pula, aku tidak membawa apa-apa ketika mati, dengan telanjang juga. Tetapi ini seorang pribadi Ayub yang sangat luar biasa. Bagi setiap kita umat Kristen yang percaya kepada Tuhan, ini sangat memotivasi kita bagaimana kita tetap mengucap syukur dalam segala keadaan. Toh kalau Tuhan memberkati kita saat ini, bersyukurlah. Kita pelihara itu, kita kelola yang Tuhan berikan. Toh kalau Tuhan tidak berkati juga, ada waktunya. Ada patah mengatakan, kita kadang di atas, kadang kita di bawah, seperti sepeda. Seperti begitu, saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tetaplah andalkan Tuhan dalam segala situasi dan sambil mengucap syukur dalam segala hal. Sangat luar biasa kalau Bapak Ibu membaca Alkitab ini tentang cerita si Ayub. Bahkan dia sakit hampir mau mati, tetap dia mengucap syukur kepada Tuhan Allahnya. Karena dia punya prinsip bahwa kalau dulu saya lahir tidak bawa apa-apa, apa yang ada di dunia ini kalau Tuhan berkati, itu bonus bagi saya, itu saya kelola. Jadi kalau Bapak Ibu tidak diberkati Tuhan saat ini, tetap bersyukur, tetap andalkan Tuhan. Dalam Efesus 5 ayat 27 mengatakan, Efesus 5 ayat 20 mengatakan demikian, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus pada Allah Bapa kita. Di sini mengatakan kita harus mengucap syukur atas segala sesuatu, atas segala keadaan, atau atas segala situasi yang ada, tetaplah mengucap syukur kepada Tuhan. Karena itulah sambil mengucap syukur di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, ini yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Kalau tadi mengatakan mengucap syukur dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki Tuhan. Yang dikehendaki Tuhan ialah kita selalu mengucap syukur dalam segala hal. Apapun
keadaan kita saat-saat ini, apapun yang kita alami saat-saat ini, tetaplah mengucap syukur di dalam segala hal. Dalam 1 Petrus 4 ayat yang kedua, di sana mengatakan, 1 Petrus 4 ayat yang kedua mengatakan, supaya waktu yang sisa janganlah kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Salah satu keinginan Allah adalah menghendaki kita untuk tetap mengucap syukur. Jangan kita mempergunakan waktu yang ada ini untuk keinginan manusia. Kita ini Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan yang baru bagi kita, itu sudah bersyukur. Jangan kita melakukan itu hanya keinginan kita. Kita ingin kaya itu hanya keinginan. Kita hanya ingin memiliki sesuatu, ingin kaya, atau ingin mempunyai apa yang dimiliki oleh teman-teman kita, oleh orang sekeliling kita. Kita mau mengingini sesuatu, tetapi di sini mengatakan jangan hanya ingin itu tidak boleh, ingin kaya. Tetapi kalau Tuhan berikan kita berkat, bersyukurlah kepada Tuhan. Jadi kesempatan ini kita pergunakan dan hal-hal yang positif, hal-hal yang apa yang menjadi kehendak Allah, apa yang Tuhan inginkan dalam setiap pribadi kita. Tetapi kita lakukan semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi firman Tuhan mengatakan di dalam firman-Nya, tetaplah mengucap syukur dalam segala hal. Tuhan itu mengatakan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kamu. Jadi segala sesuatu itu dalam waktu-waktu yang ada Tuhan bekerja. Apakah kita mempergunakan waktu ini yang ada untuk bersyukur, atau kita mengeluh dengan keadaan yang kita alami saat-saat ini? Jadi saya sangat bersyukur, dan firman Tuhan ini mengingatkan setiap pribadi saya untuk tetap bersyukur kepada Tuhan dalam segala keadaan, dalam segala sesuatu. Biarlah kita harus mengucap syukur kepada Tuhan. Ada satu ilustrasi tentang bagaimana mengucap syukur. Kalau saudara sudah pernah dengar ini, sangat luar biasa. Bagaimana mengatakan ilustrasi ini, ada seorang kaya berdiri dari jendela pintunya, melihat seorang yang miskin. Dia bekerja keras, tapi orang kaya ini berkata, saya bersyukur, saya tidak seperti orang yang miskin itu harus bekerja keras, saya masih punya apa-apa. Tetapi orang yang miskin ini yang bekerja keras mengatakan, saya ketika dia melihat seorang mobil ambulans lewat, saya bersyukur. Walaupun saya harus bekerja keras untuk dapat makan, saya bersyukur tidak sakit-sakitan seperti orang yang di ambulans itu. Nah, orang yang di ambulans ini ketika sampai di rumah sakit, dia melihat mobil jenazah. Dia mengatakan, saya bersyukur walaupun sakit, saya tidak mati seperti orang itu. Dan orang yang mati itu hanyalah orang mati yang tidak bersyukur. Kita harus mengucap syukur dalam segala keadaan. Ketika kita mati, kita tidak lagi bisa bersyukur. Kita gunakan kesempatan yang ada, apapun yang menjadi tekanan dalam kehidupan kita. Orang Jawa bilang, ono masalah. Setiap manusia, setiap orang mengalami masalah. Pasti itu ada masalah. Tetapi lewat masalah itu Tuhan membuat kita supaya iman kita tetap kuat, tetap kokoh, dan tetap mengucap syukur dalam segala keadaan yang ada. Tuhan memberkati kita. Dan ada statement mengatakan, bukan bahagia yang menjadikan kita bersyukur, tetapi dengan bersyukurlah
yang menjadikan kita berbahagia. Ini sangat memotivasi setiap kita. Kalau kita bersyukur, kita akan mendapatkan kebahagiaan yang sangat luar biasa. Damai sejahtera Kristus akan melampaui segala akal dan pikiran kita. Tuhan akan memberkati kita dalam setiap keluarga kita, dalam setiap apa menjadi pergumulan kita. Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Demikian singkat renungan firman Tuhan yang saya akan bagikan. Tetaplah mengucap syukur dalam segala hal, karena itu ya yang Tuhan ingini. Karena itulah yang Tuhan kehendaki dalam setiap pribadi kita masing-masing. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.